siang untuk kita semua. Terima kasih sudah menerima kami di rumah adat. Sebelumnya kami minta maaf sudah datang terlambat, soalnya kami tadi ada kuliah, makanya sedikit terlambat untuk datang sini. Jadi kami dari kampus Universitas Flores ND, tepatnya di Fakultas Ilmu Hukum, mau melakukan wawancara kepada Bapak mengenai kebudayaan yang ada di Nobosi dengan tanaman kopi Nobosi sehingga bisa terkenal di seluruh Flores. Apa yang membuat kebudayaan di Nobosi ND unik dibandingkan dengan daerah lain pada umumnya? Terima kasih banyak. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang bagi anak-anak mahasiswa yang sekarang sudah bergelut di bidang pendidikan. Tempat ini dari Fakultas Hukum untuk bisa mengetahui bagaimana uniknya budaya yang ada di Nobosi. Jadi baik sampai uniknya budaya di sini karena kami dari turun-temurun selalu mengikuti proses sejak yang diwariskan oleh nenek moyang. Makanya sampai hari ini budaya Nobosi masih tetap melekat dengan budaya yang sudah diwariskan. Sekarang orang-orang yang sudah kurang peduli dengan budaya, tetapi kami orang Nobosi memang tetap berpegang teguh dengan warisan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang yang terdahulu. Gitu. Bisakah Bapak menceritakan sedikit tentang adat istiadat atau ritual yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Nobosi hingga saat ini? Bisa sekali. Baik, untuk kita bisa ketahui ritual-ritual yang sering kami lakukan di sini sejak diwariskan oleh nenek moyang itu yang paling pertama tentang budaya lokal, seperti kami di sini kalau kita ambil istri, kalau kita ambil istri, ambil orang lain di luar dari warisan kita di sini, kalau orang lain harus ikut kita punya budaya lokal. Sepertinya ada pantangan-pantangan baik dari pelosok mana saja. Ketika sudah mau bersetubuhan dengan keluarga besar dari turunan ini harus ikut persis dengan pihak turunan lelaki. Jadi sepertinya kalau yang paling harus pantang sampai seumur hidup itu sepertinya telur ayam. Tidak boleh makan sampai selama-lamanya setelah kita sudah melakukan hubungan kawin mabi. Itu bagi perempuan. Telur ayam, terus itu ada sejenis ini jeruk ini nipis. Namanya kalau kita pakai bahasa daerah kan bilang garut taro juga namanya itu. Kalau bahasa India itu bilang garut taro itu. Nama-nama yang bunyi bahasa telur itu yang dipantang. Itu kalau melanggar itu Bapak? Nanti kalau melanggar pasti ada sesuatu yang kita bilang sekarang penyakit umum itu kanker. Yang luka di buah dada itu kalau ketika itu sudah terjadi karena itu sulit untuk disembuhkan. Tidak bisa tertolong. Ya. Itu kalau dengan tidak unsur sengaja bisa juga tertolong karena sepemangku adat yang berkepentingan yang urus bagian itu yang mengatur lagi dia punya ritual untuk sepertinya pembersihan kembali, ya, untuk tolak kembali untuk pembersihan kembali itu mesti pakai dengan dia dan lontar semua itu. Ada juga kelas
apa yang sudah tumbuh tunas yang apa yang ada dalam buahnya dalam kelapa itu dilarang memang itu perempuan. Terus ada lagi jagung. Nah, jagung muda itu musiman. Musiman. Terus ketika kita tanam musim panas, jadi paling kebiasaan kami di sini kalau jagung bulan Juni kita tanam, pertengahan bulan Juni itu setelah hari ini kita tanam, mama Dora jagung muda tidak boleh makan. Namanya jagung semua itu tidak boleh makan sampai panen itu jagung. Ketika saat panen kita mesti beri lebih dulu makanan leluhur. Jadi kita buat ritual. Setelah itu sisanya mereka bermakan. Begitu. Itu nanti satu kampung ini yang kita sama ini. Terus ada pinang juga. Pinang ini yang sering jual di pasar orang yang untuk makan siri pinang. Ketika tanam jagung itu bisa makan pinang mentah. Ketika setelah jagung itu makan lagi, berarti pinang mentah itu dilarang makan sampai setelah jagung tanam. Ada juga ritual-ritual lain ketika ada pembangunan rumah adat, itu juga kita buat seremonial. Seremonial istilahnya luka tanah awal. Setelah luka tanah yang kepentingan atau beri makan nenek moyang, taruh batu pertama, peletakan itu ada yang pihak om dari mama dan pihak o dari bapak. Baik Bapak, saya akan bertanya, apa saja jenis kesenian tradisional yang masih hidup di Nubosi seperti tarian musik atau seni rupa? Oh, di sini kalau untuk jenis seni musik apa semua itu tanda, itu gawit. Kita di sini bukan gawit, namanya naro. Bahasa Indonesia naro. Itu satu, yang kedua golaba. Itu yang seperti ini. Dia punya musik apanya sudah robek, belum ganti. Terus ada juga musik suling. Kalau dulu pernah ada satu jenis ini yang untuk kegiatan di bidang pertanian itu pacu kebun, ada namanya johela. Itu yang biasa. Untuk sekarang sudah ada kurang karena kebanyakan sudah pakai mesin, pakai semprot, tinggal atas pacu yang jarang-jarang itu. Ya Bapak, satu lagi, bagaimana pengaruh agama dan kepercayaan lokal terhadap kehidupan sosial dan budaya di Nubosi? Kalau di sini tidak ada pengaruhnya, karena sudah 3 unsur penting ini, agama, budaya, dan pemerintah itu sudah sejalan, saling melengkapi. Ketika ada kegiatan di bidang agama, dari budaya adat, dan juga pemerintah mendukung, dan juga sebaliknya, tidak ada pengaruhnya. Itu seperti kita buat ritual pembangunan rumah adat. Jadi kerjasamanya ketika setelah luka tanah itu pemangku seperti adat itu buat luka tanah semua, buat ritual peletakan batu atau setelah semua buat ritual nanti diberkati oleh pastor. Mayoritas di sini Agama Katolik. Adakah upacara adat yang diadakan untuk merayakan musim panen atau acara besar lainnya, Mbak, yang di Nubosi? Kita di sini dari setiap tahun ada buat sekali yang seperti mau beri jagung muda kepada ibu-ibu tadi. Itu setiap pasca panen semua kita undang seluruh keluarga besar yang dalam satu lingkaran turunan itu yang budaya yang sama. Itu kita undang, dan juga pihak saudari-saudari yang sama-sama tinggal di kampung ini hadir bersama. Setelah itu kita kumpul di rumah adat,
kita pergi di kebun panen, setelah panen kita hadirkan kembali sini, kita buat mereka urus masak apa untuk kasih makan nenek moyang. Setelah itu kumpul bersama mereka duduk lingkaran begini, ada satu persatu beri makan itu untuk apa nih? Itu setiap tahun ada. Ada juga kegiatan-kegiatan lain, sepertinya kalau ada kematian, nanti kita di dalam lingkaran ini kalau ketika ada salah satu anggota keluarga yang rumahnya tidak mencukupi untuk kita tampung orang banyak, kita bisa bawa datang masuk bersama di sini urus sampai selesai dia punya ritual sampai 4 malam, baru bisa ini, kita bisa hadirkan sama di sini, semua yang di sini. Dan juga kalau ada peristiwa-peristiwa, kalau ada kekacauan yang menyangkut dan ini, kita bisa kumpulkan data bahwa umum di sini sebagai tempat ini untuk kita melakukan forum diskusi bersama untuk cari solusinya. Baik, Bapak, di sini saya akan bertanya, apa peran keluarga dan komunitas dalam menjaga kebudayaan tradisional di Nuabosi? Perannya itu semua komunitas yang ada, seluruh anggota keluarga itu harus turut terlibat. Ketika kegiatan apa saja itu diwajibkan untuk sama-sama terlibat, baik kegiatan apa saja. Karena sudah satu kesatuan, tidak boleh ada yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Ketika kita melakukan hajatan-hajatan apa saja, semua itu dibebankan bersama. Ya. Bagaimana masyarakat Nuabosi memandang pentingnya melestarikan bahasa dan tradisi di tengah arus modernisasi? Maksudnya? Modernisasi itu seperti pengaruh zaman sekarang tuh. Kalau dengan zamannya memang masyarakat itu tetap ikut zaman, tetapi ketika ada kita punya urusan budaya ini nih, tidak terpengaruh dengan zaman itu. Tidak terpengaruh. Memang kita persis ikut yang sudah diwariskan oleh para leluhur. Baik Bapak, saya bertanya, apa jenis kerajinan tangan atau produk lokal yang menjadi ciri khas dari Nuabosi? Kalau di sini rata-rata orang petani. Kalau namanya kerajinan tangan, saya rasa kurang. Hanya rata-rata orang petani, kebanyakan campur kebun. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya, apa tantangan terbesar dalam melestarikan kebudayaan di Nuabosi? Terus bagaimana cara untuk mengatasinya? Mengatasinya itu bagaimana? Jadi baik, kalau untuk kita melestarikan budaya, tantangan yang terbesar itu paling pertama, paling kurang kan biaya. Biaya yang paling pertama yang bertantangan. Karena untuk mengatasi paling kurang kita dalam lingkaran seluruh anggota keluarga yang ada di dalam persekutuan adat ini, paling istilahnya swadaya yang kita buat untuk kumpul bersama ketika ada hal-hal yang mau kita urus, itu yang kita bisa atasi. Bagaimana generasi muda di Nuabosi terlibat dalam pelestarian kebudayaan? Kalau anak-anak ini, generasi muda itu tergantung dari orang tua. Ketika orang tua menegas ini, mereka selalu ikut. Jadi mereka juga punya punya bagian untuk bisa mengatur, tetapi harus saling ini komunikasi antara orang tua, hal-hal yang positif yang bisa mendukung budaya itu yang dilakukan.
ketika mereka buat yang di luar dari hal-hal yang diinginkan oleh budaya, itu pasti tidak diizinkan. Baik Bapak, saya akan bertanya, apakah ada festival budaya atau acara tahunan yang memperkenalkan kebudayaan Nobosi ke luar daerah atau wisatawan? Jadi untuk tahunan jarang, karena sekali-sekali saja. Jadi pernah kita lakukan festival seperti Naro, itu yang pernah kita juga teruskan untuk ikut ini lomba di tingkat tempat sepertinya yang terbuat di Onekore kemarin, itu sering-sering itu yang kita pernah ikut. Di sini Bapak, saya ingin bertanya terkait dengan masalah sengketa tanah antara saudara dan saudari. Saya ingin bertanya Bapak, bagaimana cara penyelesaiannya kalau ada namanya sengketa tanah? Jadi baik, kalau kita di sini kalau berbicara tentang sengketa tanah, kalau tanah ini kan tanah persekutuan, tanah adat. Jadi itu semua yang diatur oleh itu adat. Nah, ketika ada perselisihan antara satu dengan yang lain, itu mesti mereka sampaikan kepada itu, kita kumpulkan di sini, kita selesaikan secara kekeluargaan. Tidak bisa kita untuk meneruskan ke tingkat atasan karena itu tanah sekutu, tanah adat. Ya, semua yang dikuasai oleh pemangku adat. Terkecuali di dalam kita punya wilayah persekutuan ini berhadapan dengan orang lain. Nah, itu nanti kita buat satu kesatuan, persatuan dalam keluarga ini kita buat ini, kita bisa teruskan ke tingkat atasan. Kalau namanya di dalam lingkar keluarga sendiri, kita hanya selesaikan secara keluarga. Atau legenda lokal yang menjadi bagian dari warisan budaya Nobosi. Maksudnya yang Mungkin seperti dongeng atau apa Cerita kejadian dulu. sejarah yang ada di Nobosi. kalau sejarah ini nih, memang kami ini kan generasi tuh, generasi mungkin selama ini kami juga kurang. Kalau sejarahnya tuh, kalau mereka dulu kebanyakan berburu ketika mencari ini hewan hutan semua, jadi kebanyakan mereka sampai saling mengenal itu tuh karena berburu. Dan juga kami punya leluhur itu dulu kan orang biasa dagang antara daerah ke daerah, tapi semuanya biasa jalan kaki. Ketika sampai hari ini kalau kita jalan jauh keluar daerah, pasti orang tahu, tanya ini dari mana, sudah bilang dari Nobosi, sebut nama nenek moyang mereka sudah semua mereka tahu. Itu bahwa dulu pernah nenek moyang itu izin beli hewan di sana, jalan kaki semua, singgah di sini, singgah di situ, itu semua. Nah, itu yang biasa mereka cerita seperti itu. Makanya mereka pesan kami kalau hidup ini harus betul-betul ini ramah dengan semua masyarakat yang ada, karena semua kita ini adalah satu kesatuan. Oke Bapak, seberapa pentingkah peran kebudayaan dalam menjaga identitas masyarakat Nobosi, terutama di tengah pengaruh globalisasi? Kalau itu memang sangat penting karena kita kalau namanya budaya itu kita sudah yakin dan percaya, berarti itu semua ada dampak positifnya. Ketika tidak kita percaya, yakin setengah-setengah, pasti ada hal negatifnya. Contoh seperti tadi yang saya sampaikan, macam ini perempuan yang masuk di kita ini lari ikut kita, kalau tidak ikut kita pasti ini, kalau kita rasa itu tidak penting berarti bahaya nanti. Ketika dia dirasakan resiko itu yang kita punya istri anak. Baik Bapak, apa harapan Bapak untuk masa depan kebudayaan di Nobosi? Dan apa yang Bapak bisa lakukan untuk lebih memperkenalkan kebudayaan di daerah lain? Apa harapan Bapak untuk masa depan kebudayaan di Nobosi ini? Harapan Bapak?
Jadi harapan kami ke depan itu kepada generasi kami, generasi penerus, bahwa budaya itu tidak boleh punah.